Selamat siang Pak, saya Nito Anatapolon dari kelas manajemen pagi C dengan NIM 181046743, mata kuliah manajemen pemasaran, nomor absen 29. Pertama-tama, saya mengucap syukur kepada Tuhan di mana masih diberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab ujian akhir semester manajemen pemasaran dosen pengampu Adi Mursaidin SNN. Pada hari ini, saya akan menjawab soal ujian manajemen pemasaran dibagi menjadi 3 bagian, bagian A, bagian B, dan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Soal bagian pertama itu tentang bauran pemasaran. Yang pertama, apa definisi bauran pemasaran? Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. 4 variabel bauran pemasaran. Bauran pemasaran memiliki 4 variabel dikenal dengan istilah 4P, produk, price, promotion, and page, yang saling berkaitan satu sama lain. Sebutkan 7 elemen bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk atau jasa. Yang kedua, price atau harga. Yang ketiga, place atau lokasi usaha. Yang keempat, promotion atau strategi promosi. Yang kelima, people atau sumber daya manusia atau SDM. Yang keenam yaitu proses aktivitas bisnis. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik perusahaan. Apa definisi produk? Arti produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Apa definisi price? Price yaitu pengertian harga yang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari 4 bauran pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya itu apa definisi promosi? Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Selanjutnya itu apa definisi place? Place adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Yang selanjutnya apa definisi dari personal traits? Yaitu elemen dasar dari kepribadian yang berperan vital dalam usaha meramalkan tingkah laku. Hal ini tampak definisi kepribadian menurut Gettel. Menurutnya, kepribadian adalah struktur kompleks yang tersusun dalam berbagai kategori yang memungkinkan prediksi tingkah laku seorang dalam situasi tertentu, mencakup seluruh tingkah laku yang baik, yang konkret atau yang abstrak. Selanjutnya apa definisi proses? Suatu kesimpulan dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu keluaran atau produk atau output atau layanan dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategi dan dari suatu organisasi. Selanjutnya itu apa definisi physical evidence? Physical evidence atau bukti fisik merupakan suatu hal yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang selanjutnya, apa definisi physical evidence? Yang selanjutnya itu apa yang dimaksud strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Perencanaan strategi manajemen pemasaran merupakan gambaran bagi perusahaan untuk mengambil langkah strategi yang paling efektif untuk periode masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjawab soal bagian 2, yaitu tentang bauran promosi. Jelaskan pengertian bauran promosi, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel dari bauran promosi. Adapun definisi dari bauran promosi adalah sebagian berikut. Bauran promosi adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, personal selling, dan alat promosi yang lain, yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan
program penjualan. Yang pertama yaitu periklanan. Periklanan adalah semua bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa secara non-personal yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. Yang kedua, promosi penjualan. Promosi penjualan adalah sebagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa secara lebih cepat dan atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Berbagai alat promosi penjualan seperti sampel, kupon, hadiah, bonus, garansi, produk, dan lain-lain. Yang ketiga, publisitas atau hubungan masyarakat. Publisitas adalah sebagian program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produk. Pengertian publisitas dan hubungan masyarakat menurut William J. Stanton, publisitas adalah sejumlah informasi tentang seorang, barang, atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya atau tanpa pengawasan dari sponsor. Yang selanjutnya itu penjualan personal. Pengertian personal selling menurut Kotler yaitu personal selling adalah interaksi tatap muka dengan satu atau beberapa calon pembeli dengan maksud untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan proses pemesanan. Yang kelima, pemesanan langsung. Direct Marketing Association mendefinisikan pemasaran langsung yang dikutip oleh Pratis sebagai berikut. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaksi yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan atau transaksi dapat diukur pada suatu lokasi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan dari promosi. Promosi adalah upaya memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen dan distributor menghadapi kenaikan angka penjualan. Yang kedua, tujuan promosi adalah untuk mempengaruhi konsumen dan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Promosi tidak hanya sekedar komunikasi ataupun penyampaian informasi, tapi juga menginginkan komunikasi mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Selanjutnya itu cara efektif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembelian ulang konsumen di antaranya adalah yang pertama, memberikan kupon di dalam produk yang berisi potongan harga bagi pembelian selanjutnya. Yang kedua, menggunakan cara beli 3 gratis 1. Yang ketiga, menggunakan cara 10 kupon gratis 1. Yang keempat, program pembersih. Strategi marketing yang perfect tentu sudah membekali tim yang secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan teknik pembujukan yang relevan, sopan, dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum budaya, kemampuan, dan masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Yang pertama, harga. Harga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan penolakan sebuah produk. Yang kedua, loyalitas pada pemasok lama. Yang ketiga, tak mampu membuat keputusan. Yang keempat, faktor produk yang kurang kompetitif. Yang kelima, tidak menyukai perusahaan, sistem, dan penjualan. Soal bagian ketiga yaitu posting link video iklan dan video jawaban UAS. Sekian dari saya, terima kasih.